Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Gedis Putri dengan 3 digit dan terakhir 378. Saya akan menjelaskan definisi dari definisi dari psikologi, definisi dari pendidikan, dan definisi dari psikologi pendidikan Islam. Pertama itu ada definisi psikologi. Jadi secara etimologi, psikologi merupakan istilah kata serapan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu psychology. Istilah psikologi memiliki dua unsur istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti psyche dan logos. Psyche merupakan roh atau jiwa, sedangkan logos merupakan ilmu. Apabila digabungkan kata psyche dengan logos, maka maknanya menjadi ilmu jiwa. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perilaku manusia, dan proses mental. Lalu selanjutnya definisi pendidikan. Yang pertama, secara etimologi, pendidikan dalam bahasa Yunani adalah pedagogi yang terdiri dari dua kata, yaitu pais dan again. Kata pais adalah anak, sedangkan kata again adalah bimbing. Kedua kata pais dan again jika digabungkan, maka definisinya menjadi memberi bimbingan kepada anak. Pendidikan secara umum didefinisikan oleh John Dewey adalah suatu proses pertumbuhan dan penyesuaian manusia secara intelektual dan emosional yang membentuk kecakapan secara fundamental. Pendidikan Islam juga tidak terlepas dari istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang masing-masing memiliki makna, yaitu memelihara, mendidik, dan meneladani. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan suatu proses pendewasaan manusia dengan mengembangkan potensi jismun dan al-ruh serta spiritualnya dalam membentuk kepribadian insan al-kamil dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Selanjutnya ada pengertian dari psikologi pendidikan Islam. Psikologi pendidikan Islam adalah suatu bagian kajian psikologi secara menyeluruh yang membahas masalah-masalah kejiwaan yang berkaitan dengan pendidikan, yang mendasarkan seluruh bagian teori-teori dan konsep-konsepnya kepada Islam dan bercorak pada Al-Quran dan Al-Hadis. Psikologi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji pendidikan Islam dari kacamata psikologi, atau bagaimana menerapkan atau mengintegrasikan ilmu-ilmu psikologi dalam dunia pendidikan Islam. Psikologi pendidikan Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang diperuntukkan untuk mengupas tuntas tentang perilaku manusia sebagai pelaku pendidikan dalam upaya pencapaian kesempurnaan dalam hidup manusia itu sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Maksud kesempurnaan dalam hal ini adalah tercapainya tujuan pendidikan dengan terwujudnya perkembangan yang berkesinambungan pada jasmani dan rohani, atau dimensi al-jismiyah dan dimensi ruhiyah. Dalam psikologi pendidikan Islam telah disepakati juga bahwa psikologi Islam ini lebih tepat pada istilah al-munafsin, sehingga makna dari anasfen sendiri tidak bisa lepas dari unsur-unsurnya, yaitu jismun dan al-ruha. Jismun ini berupa dimensi material manusia yang bersifat fana atau tidak kekal. Dia tumbuh dan berkembang. Nah, dimensi manusia ini dilihat dari daya fisiknya dan daya geraknya.
Dimensi ini dalam ilmu nafsen disebut sebagai jismnya manusia. Ini menjelaskan kekuatan fisik manusia yang tidak kekal, seperti halnya kegunaan indera, perasa, dan penglihatan. Sementara kekuatan geraknya ini seperti berjalan dan kemampuan menggerakkan semua anggota tubuhnya dari tumbuh berkembang sampai ia melemah. Lalu al-ruha ini pada dimensi non-materi disebut juga dimensi rohani yang memiliki 4 term, yaitu jiwa, hati, ruh, dan akal. Al-Rashidin ini mengatakan ketika ruh bergelut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahaman, ia disebut intelek atau akola. Dan ketika mengatur tubuh, ia disebut jiwa. Dan ketika sedang mengalami pencerahan institusi, ia disebut hati. Dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak, ia juga disebut sebagai permohonan. Selanjutnya ini ada sejarah psikologi Islam dalam pendidikan. Sejarah psikologi Islam dalam pendidikan mencakup perkembangan pemikiran yang telah berlangsung sejak masa kejayaan peradaban Islam hingga saat ini. Di sini ada masa-masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Pertama ini ada masa klasik. Nah, yang terjadi pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pada masa ini, psikologi Islam mulai berkembang dengan kontribusi signifikan dari para pemikir seperti Al-Ghazali yang menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan spiritual, dan Ibnu Sina yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami jiwa dan perilaku manusia. Mereka mengintegrasikan ajaran Islam dengan pemahaman tentang perilaku manusia, menggunakan pendekatan skriptualis, filosofis, dan tasawuf. Fokus utama mereka ini adalah membentuk karakter dan perilaku individu berdasarkan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara mental dan spiritual. Lalu yang kedua ini ada masa pertengahan yang terjadi pada abad ke-14 hingga ke-19 Masehi. Psikologi Islam mulai mengalami stagnasi seiring dengan kemunduran peradaban Islam. Namun beberapa pemikir tetap melanjutkan kajian tentang jiwa manusia dalam konteks agama. Yang terakhir ini ada masa modern yang terjadi pada abad ke-20 Masehi sampai sekarang. Perkembangan psikologi Islam modern dimulai pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap teori-teori psikologi barat, seperti kontribusi yang dilakukan oleh Malik Badri pada tahun 1979. Ia menulis buku The Dilemma of Muslim Psychologists yang mengkritik pendekatan psikologi barat yang sering mengabaikan aspek spiritual. Lalu pada tahun 1978 adanya simposium internasional di Universitas Riyadh. Pada tahun 1998 ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan psikologi Islam, di mana para ilmuwan berkumpul untuk mendiskusikan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktek psikologi, termasuk tokoh Zakia Darajat yang menjadi pelopor psikologi pendidikan Islam di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kesehatan mental dalam pendidikan berbasis agama. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi Islam dalam pendidikan mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pengembangan individu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam sudut pandang psikologi Islam, secara garis besar ruang lingkup psikologi Islam dalam pendidikan adalah yang pertama itu mengenai pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan karakteristik perilaku belajar peserta didik dan sebagainya yang berasaskan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua itu pokok bahasan mengenai proses belajar
yakni meneliti tahapan perbuatan, akhlak, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik, serta bagaimana hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga itu ada pokok bahasan mengenai situasi belajar yang memperhatikan suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat kondisi fisik maupun non-fisik yang berhubungan dan mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik, termasuk lingkungan sosial dan emosional peserta didik. Dan yang terakhir itu ada pokok bahasan mengenai pengembangan karakter, yakni menggunakan pendekatan psikologis untuk membentuk karakter siswa agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam Islam. Fungsi psikologi Islam dalam pendidikan, yaitu yang pertama, menggambarkan atau bisa juga dinamakan mengklasifikasi. Berdasarkan catatan rinci dari pengamatan ilmiah, fungsi pertama psikologi ini bertujuan untuk menggambarkan cara-cara yang berbeda dari tingkah laku manusia, misalnya menggambarkan tingkah laku dari dan proses mental autistik anak-anak, seperti sulitnya belajar bahasa. Yang kedua, memahami atau menjelaskan. Caranya yaitu dengan mengidentifikasi sebab-sebab yang mengakibatkan efek-efek tertentu. Dalam fungsi kedua ini akan melibatkan penyusunan fakta yang perlu diketahui tentang perilaku, mendapatkan wawasan tentang hubungan dan diamati, dan beberapa prinsip-prinsip dan model yang akan menjelaskan perilaku sosial. Prediksi tingkah laku. Setelah mampu menggambarkan serta kemudian memahami atau menjelaskan, selanjutnya adalah memprediksi. Tujuan fungsi ini adalah mampu memprediksi bagaimana manusia akan berperilaku dalam beberapa situasi. Lebih jelasnya, prediksi mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil dari prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Yang keempat, kontrol. Misalnya, jika seorang psikolog klinik membantu seorang mengatasi rasa takut yang sangat kuat dari laba-laba, maka kontrol yang terlibat untuk melakukan pengendalian rasa takut tersebut. Jadi di sini tujuan kontrol yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan dan perwujudannya berupa apa yang tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitasi atau perawatan. Selanjutnya, peran psikologi Islam dalam pendidikan, yaitu menciptakan pribadi yang bertakwa. Di sini artinya kita harus menjalankan apa perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangan-larangan. Yang kedua, menciptakan perubahan yang berupa pengetahuan. Perubahan ini mencakup dari keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Membina perilaku atau akhlak. Tentu saja anak yang memiliki pengetahuan harus juga mempunyai akhlak yang baik. Yang terakhir, memperkuat pengetahuan dan ilmu tentang agama. Kalau sebelumnya kita akan menciptakan, yang terakhir ini kita akan memperkuat pengetahuan dan ilmu tentang agama dalam anak-anak tersebut. Yang terakhir, konsep dasar psikologi pendidik. Konsep dasar psikologi Islam dalam pendidikan berfokus pada pemahaman manusia sebagai makhluk yang terdiri dari dimensi fisik, akal, dan spiritual, sehingga pendidikan dalam Islam tidak hanya ditunjukkan untuk mengembangkan aspek kognitif dan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas moral dan spiritual individu, yang pada akhirnya bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Konsep pendidikan ini menekankan pentingnya lingkungan yang positif, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat, yang tepat memfasilitasi pengembangan individu dalam berbagai aspek, termasuk intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Perkenalkan, nama saya Nasir Raji Prabaswara dengan NIM 375. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi psikologi Islam dalam pendidikan. Yang pertama ada pendidikan berbasis spiritual,
yaitu pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga membentuk kesadaran spiritual, mengaitkan ilmu pengetahuan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Contohnya, mengajarkan siswa untuk memulai setiap aktivitas dengan niat yang baik dan menghubungkan pencapaian akademik dengan keberkahan dari Allah. Yang kedua ada pengembangan kepribadian, menanamkan akhlakul karimah sebagai dasar kepribadian yang kuat, mengajarkan konsep tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa, agar siswa memiliki kontrol diri yang baik. Contohnya, mendorong siswa untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun komunikasi psikologis. Guru dan siswa harus memiliki hubungan yang baik berdasarkan saling memahami dan empati. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan belajar. Contohnya, guru mendengarkan permasalahan siswa dengan sabar dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat ada pendidikan emosional dan sosial, membantu siswa dalam mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya dengan baik, menanamkan nilai sosial seperti tolong-menolong, kepedulian, dan ukhuwah Islamiyah. Contohnya, memberikan pelatihan keterampilan sosial agar siswa dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat. Yang kelima, ada evaluasi berbasis persepsi psikologi. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhitungkan aspek psikologis siswa, menggunakan metode evaluasi yang tidak hanya berbasis angka, tapi juga mencerminkan perkembangan karakter, motivasi, dan spiritualitas. Contohnya, guru menilai siswa tidak hanya dari hasil ujian, tetapi juga dari bagaimana mereka menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan kita semua itu. Kesimpulannya adalah psikologi Islam dalam pendidikan fokus pada pengembangan karakter dan perilaku siswa sesuai nilai-nilai Islam. Hal ini menggabungkan aspek kejiwaan dengan ajaran Islam untuk mencapai kedewasaan spiritual dan intelektual. Meskipun mengalami kemunduran, psikologi Islam kini mendapatkan perhatian kembali, bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan berkarakter, serta mendukung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku kita kurang baik. Mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dengan kesalahan. Maaf, 1000 maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.